Perkembangan ilmu pengetahuan di era globalisasi. Globalisasi telah berubah ke arah pendidikan yang lebih terbuka, dikemukakan oleh beberapa ahli. Fenomena yang terlihat adalah bahwa sejak pertengahan tahun 1980-an, perkembangan di bidang teknologi informasi semakin pesat. Perkembangan teknologi di era globalisasi. Era globalisasi merupakan di mana pada era ini penggunaan teknologi menjadi mudah dan penggunaan teknologi sendiri menjadi daya tarik suatu kemajuan negara. Negara akan dikatakan maju jika negara tersebut dapat memiliki tingkat penggunaan teknologi tinggi atau high teknologi. Kemajuan teknologi sendiri merupakan suatu yang tidak bisa dipungkiri untuk kehidupan manusia. Karena pada perkembangan teknologi akan berjalan sesuai dengan kemajuan akan sains, society, atau ilmu pengetahuan. Teknologi memberikan banyak manfaat kepada manusia dengan memudahkan urusan-urusan dalam kehidupan sehari-hari. Teknologi juga dapat mengakibatkan suatu dampak buruk bagi penggunanya yang salah menggunakan teknologi tersebut. Dilihat dari aspek perkembangan teknologi, dampak yang dihasilkan oleh teknologi mempunyai dua dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dalam dampak negatif sendiri bisa disebabkan jika penggunaan teknologi disalahgunakan oleh pengguna dalam penggunaan teknologi tersebut. Sebagai contoh, seseorang menyalahgunakan alat senjata api untuk melakukan perampokan atau bahkan menyebabkan timbulnya korban. Namun, ada juga dampak positif dalam penggunaan teknologi, yaitu penggunaan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam melakukan suatu pekerjaan atau rutinitas dapat menjadi sebuah nilai positif sendiri untuk teknologi pada era globalisasi saat ini. Sebagai contoh, penggunaan alat-alat mesin yang ada di tempat pekerjaan membantu para pekerja dalam melakukan pekerjaannya setiap hari. Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa perkembangan teknologi pada era globalisasi saat ini mempunyai banyak sekali manfaat dalam penggunaannya, dan teknologi dapat mempermudah urusan manusia dalam menangani suatu pekerjaan. Namun, harus diingat dalam perkembangan teknologi sendiri juga dapat menimbulkan dampak yang merugikan bagi manusia. Dampak dan Jika pengaruh teknologi tersebut globalisasi di disalahgunakan bidang oleh IPTK. orang yang tidak bertanggung Pergerakan jawab. dunia menuju dunia tanpa batas telah banyak merupakan berbagai aspek kehidupan. Proses ini menggerakkan sumber daya menuju efisiensi yang lebih tinggi. Penyebab hal ini adalah kemajuan teknologi. Akibat globalisasi, pengaruh IPTK bagi globalisasi dapat dimensikan sebagai hilangnya batas ruang, jarak, dan waktu. Akibat kemajuan teknologi, globalisasi sebagai fenomena abad 20 yang dihubungkan dengan bangkitnya ekonomi dan perkembangan IPTK yang didomisili oleh Barat. Bisa dipahami bahwa kebudayaan Barat pun akhirnya banyak dipengaruhi oleh perkembangan ilmu dan teknologi. Ada daya dorong yang mempengaruhi perkembangan ilmu dan teknologi, yaitu pandangan untuk menguasai. Mempengaruhi perkembangan ilmu dan teknologi, yaitu pandangan untuk menguasai alam. Tiada hari tanpa hasil kreasi dan inovasi. Hasilnya adalah teknologi supramodern yang mereka miliki, sebagaimana kita lihat sekarang ini. Hingga benih-benih globalisasi muncul. Berkembangnya pesat teknologi informasi dan komunikasi TIK adalah pendukung utama bagi terselenggara globalisasi. Dengan dukung teknologi informasi dan komunikasi informasi dalam bentuk apapun dan untuk berbagai kepentingan dapat disebarluaskan dengan mudah, sehingga dapat dengan cepat mempengaruhi cara pandang dan gaya hidup hingga budaya suatu bangsa. Pengembangan IPTK akibat harus globalisasi dianggap sebagai solusi dari permasalahan yang ada.
IPTK diyakini akan memberi umat manusia kesehatan, kebahagiaan, dan immortalitas dalam bidang informasi dan komunikasi. Telah terjadi kemajuan yang sangat pesat. Dari kesempatan ini dapat rasakan dampak positif dan negatifnya. Dampak positif, kita dapat berkomunikasi dengan teman maupun keluarga yang sangat jauh hanya dengan melalui handphone. Kita mendapatkan layanan bank yang dengan sangat mudah dan lain-lain. Kita akan mudah cepat mendapatkan informasi yang akurat dan terbaru di bumi bahkan manapun melalui internet. Internet inilah yang paling berpengaruh dalam kemajuan globalisasi. Kita dapat meniru pola berpikir yang baik seperti etos kerja yang tinggi dan disiplin dan IPTK dan bangsa lain yang sudah menuju untuk meningkatkan kemajuan bangsa yang pada akhirnya memajukan bangsa dan akan mempertebalkan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa, meningkatkan ketepatan, akurat, dan kemudahan yang memberikan efisiensi dalam berbagai bidang, khususnya dalam masa waktu tenggang dan biaya. Sebagai contoh, manifestasi teknologi informasi yang sudah dilihat di sekitar kita adalah pengiriman surat hanya memerlukan waktu singkat karena kehadiran surat elektronik, email. Ketelitian hasil perhitungan dapat ditingkat dengan adanya komputasi numeris. Pengolahan data dalam jumlah besar juga bisa dilakukan dengan mudah, yaitu dengan bisnis data. Database dalam kegiatan ekonomi sudah dilakukan, e-banking, e-market, e-shopping, dan masih banyak lagi. Teknologi informasi dan komunikasi juga memiliki kinerja dalam hal sarana pembelajaran, karena sepertinya kita ketahui bahwa teknologi informasi dan komunikasi kini telah memasuki ke dalam kurikulum dunia pendidikan, suatu hal yang tentukan menjadi gebrakan di dunia pendidikan dalam ajang peningkatan kualitas pelajaran. Selain itu, globalisasi global, kemajuan dan perkembangan teknologi dalam bidang pendidikan telah membawa perubahan parah kehidupan dan gaya hidup pelajaran yang lebih dinamis. Dengan adanya hal tersebut, maka pelajaran simulasi menghidupkan dan menyalurkan semangat untuk mengeksplorasi ilmu yang belum diketahui. Dampak negatif dari beberapa bangsa di atas mengenai teknologi informasi, maka dapat kita ketahui bahwa jika kita dapat memanfaati teknologi tersebut, maka kita akan yang harus kita ingat bahwa perkembangan teknologi tersebut bukan tanpa ada efek sampingnya, karena justru crime is produksi of society itself, yang berarti bahwa dan beraneka pula efek yang berarti bahwa semakin tinggi tingkat intelektualitas suatu masyarakat, maka akan makin canggih dan beraneka pula tingkat kejahatan yang dapat terjadi. Sebagai bukti nyata
Sekarang banyak negara dipusingi oleh kejahatan melalui internet yang dikenal dengan istilah cybercrime. Belum lagi dampak negatif teknologi informasi yang menyebabkan adanya penurunan moral dengan dijadikan internet sebagai bisnis maya, dan banyak lagi dampak negatif dan teknologi informasi. Cyber merupakan fenomena sosial yang membuka cakrawala keilmuan dalam dunia hukum. Betapa suatu kejahatan yang sangat dahsyat dapat dilakukan dengan hanya duduk manusia di depan komputer. Hanya duduk manis di depan komputer. Cybercrime merupakan sisi gelap dari kemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang membuat implikasi sangat luas dalam seluruh bidang kehidupan, karena terkait erat dengan ekonomi, crime, dan organisme crime masyarakat kita, khususnya anak muda, banyak yang lupa akan identitasnya diri sebagai bangsa Indonesia, karena gaya hidupnya cenderung meniru budaya barat yang oleh masyarakat dunia. Muncullah sikap individualisme yang dianggap sebagai kiblat, menimbulkan ketidakpedulian antar perilaku sesama warga, dan dengan adanya individualisme maka orang tidak akan peduli dengan kehidupan bangsa tanpa ada kata edit, hanya dengan copy paste akan peduli dengan kehidupan bangsa. Dengan adanya Indonesia, manusia sudah dapat menyelesaikan tugas dengan waktu 5 menit. Hal ini membuat manusia Indonesia akan lebih bersifat lebih cenderung ketergantungan dengan pola pikir orang lain, bukan dengan cetakan hasil karya sendiri. Dengan hal ini memang benar bahwa Indonesia miskin akan karya ilmu dikarenakan informasi dan komunikasi yang suka serba instan. Dengan jangan yang tersedia, para penjudi tidak perlu pergi ke tempat khusus untuk memenuhi keinginannya. Kita perlu menghindari situs seperti ini, karena umumnya situs perjudian tidak agresif dan memerlukan angsa persetujuan dari pengunjungnya. Selain dari hal yang baru saja dijelaskan tadi, internet yang bisa mempengaruhi tingkat sosial kita, seperti mengurangi sifat sosial manusia karena cenderung lebih suka berhubungan lewat internet daripada bertemu secara langsung, back to back. Dari sifat sosial yang berubah dapat mengakibatkan perubahan pola masyarakat dalam berinteraksi, bisa membuat etika seseorang runtuh akibat kecenderungan terutama yang menyangkut teknologi mempunyai peran yang sangat paling penting dalam bidang pendidikan, antara lain: 1. Munculnya media massa, khususnya media elektronik, sebagai sumber ilmu dan pusat pendidikan. Dampak dari hal ini, dampak guru bukannya satu-satunya sumber ilmu pengetahuan. 2. Munculnya metode pembelajaran yang baru yang memudahkan siswa dan guru dalam proses pembelajaran, dan kemajuan
teknologi, terciptalah metode baru yang muncul. Siswa mampu memahami materi-materi yang abstrak karena materi tersebut dengan bantuan teknologi bisa disebut abstrak. 3. Sistem pembelajaran tidak harus melalui tatap muka. Dengan kemajuan teknologi, proses pembelajaran tidak harus mempertemukan siswa dengan guru. Sekian dari kelompok kami untuk menjelaskan, kurang dan lebih kami mohon maaf. Kalau ada kata-kata yang salah, baru ada bahasa yang diulang-ulang, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.